Oke, selamat siang Bang. Siang Pak. Oke, saya hari ini dapat informasi dari guru BP. Iya. Katanya hari ini kamu terlambat lagi, sudah yang kesekian kali. Eh, Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Boleh cerita sama Pak Nanang? Tadi itu saya bangunnya kesiangan Pak. Jadinya mau berangkat, mikir saya ini masih pagi ternyata udah siang saja. Tadi jam berapa sampai sekolah? Sampai sekolah mepet banget 6.56. 6.56, padahal kan kesepakatan atau peraturan di sekolah kita itu jam 7 kurang seperempat ya sudah harus sampai Iya. sini. Karena nanti ada literasi, ada pengajian dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu Pak Anang, mengapa kok bisa terlambat? Dari tadi malam tuh sebenarnya saya itu tidurnya malam sekitar jam satuan. Ya main game sama temen, Nah, nggak lupa waktu. ya, dengan lupa waktu ya main game sama teman. Apakah selama ini orang tua kamu tidak melarang atau mengingatkan kamu? Sering mengingatkan Pak, tapi terkadang saya itu lupa sama udah kesenangan jadinya gitu deh. Berarti kamu tidak pernah belajar? Pernah belajar ya? Jarang Pak. Jarang ya, itu. Jadi kalau menurut Pak Nanang sebaiknya kamu belajar, kemudian harus ingat bahwa besok itu kamu harus sekolah. Gitu. Ya. Oke, kemudian gini, apa namanya selama ini ketika kamu terlambat oleh BP diberi sanksi apa? Itu kalau saya terlambat itu diberikan pembinaan, Hmm, itu diberikan kayak tugas membersihkan Oke, kayak tempat-tempat kamar mandi, terus kantor guru situ. itu kalau menurut Pak Nanang kan sebuah hukuman. Ya, Ya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau kamu dihukum itu pasti malu kan? Mesti malu, malu dan juga malu nggak dan suka. nggak suka ya, malu dan nggak suka. Dan itu sebetulnya justru membuat kadang-kadang kamu nggak nyaman ya kan? Ya, Ketika nggak nyaman tuh malah kadang-kadang ya pasti kamu pengen mengulangi lagi, malah ya. pengen mengulangi lagi. Karena apa? Kamu dendam pada guru tersebut, guru yang apa ya, menghukum itu biasanya seperti itu. Jadi saya mohon untuk tidak diulangi lagi. Nah kira-kira gini, kira-kira agar kamu itu tidak mengulangi lagi apa langkah-langkah kamu kira-kira nanti ke depan supaya tidak terlambat lagi. Yang pastinya untuk paling utama itu merubah diri saya sih, yang dulunya udah sering ngegame sampai malam, sekarang saya coba tidur lebih awal seperti itu, lebih disiplin. Ya, Pak Nanang tidak melarang game ya, tapi harus tahu waktu atau misalnya terpaksa game dan tidak bisa ya udah gimana ya karena memang sudah kebiasaan gitu minimal nanti ini eh, apa handphonenya dikasih alarm gitu ya atau nanti minta tolong sama ibu atau bapak pak saya pokoknya tetap bangunkan pagi supaya tetap bisa kerja apa namanya belajar kemudian bisa sekolah itu ya jadi kita sepakat bahwa kamu tidak akan mengulang lagi ya dengan cara kamu tadi sampaikan bahwa eh, kamu tidak akan main game sampai malam ya oke baik sementara itu semoga kamu bisa merubah sikap kamu dan menjadi anak yang baik oke terima kasih. Selamat siang Alim. Selamat siang Pak. Saya tadi dapat informasi dari Bu Novi. Oke. Kamu sudah 4 kali nih katanya tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Novi. Boleh bercerita nak, kenapa hal itu terjadi? Pak, nongkrong sama teman-teman. Nongkrong? Iya. Sampai jam berapa kamu kok nongkrong seperti itu? Biasanya sampai jam setengah 11. Seharusnya eh, kamu belum nongkrong gitu ya. Ya mungkin bisa mengerjakan tugas dulu. Kira-kira seperti apa? Bisa nggak seperti itu? Bisa Pak sebenarnya, cuman males aja Pak. Kenapa kok malu? Ya udah diajakin teman-teman gitu terus males Pak ngerjain tugas. Gitu ya. Jadi kalau menurut Pak Nanang, tugas dulu. Kalau kerjakan tugas bisa selesai kan enak. Bisa bahasa Jawanya bisa los gitu kan. Bisa sampai jam berapapun. Meskipun kalau Pak Nanang sarankan jangan sampai malam. Ya kalau namanya peserta didik atau siswa itu kalau bisa kalau misalnya pengen main nongkrong ya maksimal jam 9 atau jam 10. Oke.
Kemudian boleh saya tanya, teman-teman kamu itu anak-anak sekolahan atau Ya campur Pak, ada yang udah kerja, ada yang masih sekolah. ya, kalau anak-anak yang sudah kerja atau tidak sekolah itu kan kadang-kadang mereka lebih bebas dibandingkan kamu yang harus terikat dengan apa namanya pelajaran. Tapi gini, Pak Nanang pengen hal itu tidak terulang lagi. Nah, kira-kira langkah kamu gimana supaya nggak terulang lagi? Mungkin membatasi waktu untuk nongkrong gitu sih Pak. Kalau misalnya kamu setiap hari pulang sekolah jam 3 kan kurang lebih. Nah, mungkin setelah sampai sekolah, maaf sampai rumah mungkin bisa mengerjakan tugas dulu. Ya, karena informasi dari Bu Novita 4 kali, bahkan ini sudah yang kelima kali kamu tidak mengumpulkan tugas. Ini kasihan kamu juga kalau nanti dibiarkan, nanti nilainya takutnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Gitu ya. Kemudian gini, berani nggak kira-kira kamu menyampaikan hal ini, rencana kamu ke depan ini kepada teman-teman kamu? Artinya ya mungkin supaya tidak mengganggu kamu gitu, berani nggak? Berani Pak. Berani ya. Oke. Berani. Oke, kemudian selama ini gimana orang tua kamu membiarkan aja, nggak pernah ditanya, kamu nggak pernah ditanya sudah mengerjakan tugas atau belum? Ditanyain Pak, cuman jawab sudah gitu. Sudah jawab sudah gitu ya. Jadi itu hal yang tidak baik ya kalau untuk tidak dilakukan lagi. Kamu berjanji ya pada Pak Nanang ya. Jadi ini hal dari hati kamu bahwa hal itu tidak boleh terjadi. Oke, saya kira itu. Semoga kamu nanti jadi anak yang baik, anak yang pintar. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus. Saya dari kelas 11 Bisnis Digital 2. Dan di sini saya akan menyampaikan tentang pendapat saya tentang adanya program guru yang dimana ketika ada anak telat itu saling mengingatkan. Dulunya saya sering itu telat masuk sekolah, tetapi dengan adanya program ini alhamdulillah sekarang saya menjadi lebih baik lagi dan lebih disiplin lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.